Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Para peserta SNMPTN tahun 2021. Oke, pada video kali ini kita akan bersama-sama mengikuti perkembangan pendaftaran SNMPTN 2021. Kita tahu bahwa hari ini pendaftaran sudah ditutup dan hari ini masih dalam proses pengolahan data untuk mempersiapkan pengumuman besok pada tanggal 23 Maret 2021. Oke, kita akan ikuti perkembangannya. Saya akan menyajikan 10 perguruan tinggi negeri yang paling ketat pada SNMPTN tahun 2021. Oke, data-data ini saya dapatkan dari berbagai sumber salah satunya untuk mengenai pendaftar di 2021 ini saya dapatkan dari salah satunya dari di detik.com di Oke, data-data ini saya dapatkan dari berbagai sumber, salah satunya dari detik.com. Yang ini informasinya, ini mendapatkan informasi dari Instagramnya LTMPT. Juga nanti di data yang mau saya sajikan, ini saya juga akan menyajikan, mau kita bandingkan dengan pendaftar pada tahun 2020. Kalau untuk data pendaftar di 2020, kita mendapatkan data dari website resminya LTMPT. Kita bisa lihat ini ada data pendaftar pada tahun peminat pada tahun 2020. Oke ya, data yang disajikan nanti adalah merupakan data peminat baik di pilihan pertama yang menempatkan di pilihan pertama maupun di pilihan kedua. Oke, akan kita lihat bersama-sama nomor 1 perguruan tinggi mana yang paling ketat pada SNMPTN 2021. Sekali lagi, yang mau kita lihat ini yang paling ketat, bukan yang memiliki pendaftar paling banyak, yang paling ketat. Oke, yang pertama adalah Universitas Padjadjaran Bandung. Pendaftar di 2021 ini adalah sebanyak 42.034 pendaftar dengan daya tampungnya 1.512. Ini daya tampung ini juga saya dapatkan dari websitenya LTMPT. Kalau kita lihat keketatannya ini berarti 1:28 Di Unpad ini pada SNMPTN 2021 ini ada 58 program studi yang disediakan baik untuk kelompok saintek maupun sosum, dan tidak ada program studi yang baru. Ini yang menempati peringkat pertama. Kalau kita bandingkan dengan pendaftar pada tahun 2020 ini, Unpad ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Dulu pendaftarnya 33.830, sekarang naik menjadi 42.034 pendaftar. Oke, jadi Universitas Padjadjaran menempati peringkat yang pertama. Oke, peringkat yang kedua adalah ternyata Universitas Negeri Jakarta UNJ. Pendaftar pada tahun 2021 ini sebanyak 29.690 dengan daya tampung yang disediakan adalah 1.252 dengan keketatan 1:24, alias satu kursi diperebutkan kurang lebih 24 peserta. Kalau kita lihat dengan pendaftar pada tahun 2020 ini juga mengalami peningkatan. Dulu 23,9 hampir 24.000, sekarang naik menjadi 29.000. Di UNJ ini memiliki 2 prodi baru pada tahun 2021 yang dibuka pada SNMPTN. Oke, berikutnya di urutan yang ketiga ini ada Universitas 11 Maret atau UNS di Surakarta. Pendaftarnya adalah 29.719 bersama dengan UNJ tadi. Dengan daya tampungnya 1.497 yang tersebar di 69 program studi, baik kelompok saintek maupun sosum, dengan tingkat keketatan 1:20 peserta.
kalau kita lihat UNS ini mengalami penurunan pendaftar atau peminat ya. Dari dulu di 2020 ini sebanyak 31.080 dan sekarang turun menjadi 29.719. Padahal UNS pada tahun ini memiliki 2 program studi baru ya. Yang satunya kalau tidak salah keselamatan kerja D4 sama demografi kalau nggak salah itu di UNS itu. Jadi turun pendaftarnya. Lanjut di peringkat keempat, ini ada Universitas Hasanuddin Makassar ya. Ini pendaftarnya ada 28.906 dengan daya tampung pada 2021 ini adalah 1.669 atau dengan keketatan 1:18. Oke. Unhas ini juga mengalami peningkatan pendaftar pada tahun 2020 25.488 dan sekarang naik menjadi 28.906. Universitas Hasanuddin Makassar. Dan di Unhas ini ada 7 program studi baru yang dibuka di SNMPTN 2021. Jadi wajar kalau ini mengalami peningkatan peminat. Berikutnya di urutan yang kelima ada Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung ya. UPI Bandung ini pendaftarnya 40.000. Sekali lagi yang kita lihat adalah tingkat keketatannya ya, bukan pendaftarnya, tingkat keketatannya ya. Meskipun ini 40.000 ini lebih banyak dari UNJ, UNS dan Unhas, tetapi keketatannya dia lebih rendah. Meskipun dia 40.000 pendaftarnya, tapi daya tampungnya tinggi ya. Di UPI itu ada 2.551 sehingga keketatannya di angka 1:17 ya. Dan ini juga mengalami peningkatan dulu dari 33.838 pendaftar sekarang menjadi 40.841 pendaftar. Dan di UPI kita tahu bahwa di SNMPTN ini ada 9 program studi baru yang dibuka ya, jadi mungkin pendaftarnya menjadi lebih banyak. Lanjut di urutan yang ke-6 ada Universitas Sumatera Utara ya. Total pendaftarnya di SNMPTN 2021 ini ada 33.966. Daya tampung yang disediakan 2.133 dengan keketatan 1:16 ya. Kalau kita lihat dengan pendaftar pada tahun 2020, USU ini juga mengalami peningkatan menjadi dari 28 menjadi 33 hampir 34 ribu. Oke ya, di USU ini kayaknya tidak ada program studi baru. Berikutnya di peringkat yang ke-7 ada Universitas Diponegoro Semarang. Oke, Universitas Diponegoro Semarang pendaftar di 2021 ini sebanyak 32.363 peserta dengan daya tampung yang disediakan di Undip adalah 2.038 kursi dan tersebar pada 52 program studi baik di kelompok Saintek maupun Sosum. Dan di Undip ini tidak ada program studi baru pada tahun ini. Dengan tingkat keketatan hampir sama dengan USU 1:16 ya. Kalau kita lihat rasio pendaftarnya di tahun sebelumnya ini mengalami penurunan. Undip ini dari 39.455 ini turun menjadi 32. Jadi Undip ini mengalami penurunan pendaftar. Lanjut di urutan yang ke-8. Ini ada Universitas Negeri Semarang ya, peminatnya cukup tinggi ya, 40.778 ya. Ini baik di pilihan pertama maupun kedua. Bersama dengan 4 dari 42 ini di UNES ini 40. Tetapi daya tampung di UNES ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan UNPAD. Di UNES ini 2.760 daya tampungnya. UNES ini memiliki 69 program studi baik kelompok Saintek maupun Sosum dengan tingkat keketatan 1:15. Oke, kalau kita lihat rasionya dengan 2020, UNES ini juga mengalami peningkatan. Kalau Undip tadi mengalami penurunan, maka UNES ini sebaliknya dari 34 menjadi 40. UNES mengalami peningkatan peminat atau pendaftar pada SNMPTN 2021. Lanjut di peringkat yang ke-9 adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. UGM ini pendaftarnya pada tahun 2021 ini 30.830 dengan daya tampung 2.069 kursi. UGM ini memiliki
90 program studi. Wow, paling banyak ya ini dibanding tapi ya tadi hampir sama dengan UPI. Kalau UPI tadi adalah 99, UGM ini memiliki 90 program studi. Dari 90 itu yang baru dibuka pada SNMPTN tahun ini adalah 14 program studi ya, yang vokasi di 4 ini. Jadi UGM ini tingkat keketatannya sama dengan UNES 1:15 ya. Dan ini mengalami peningkatan cukup jauh. Dulu di 2020 ini hanya 20.000, sekarang naik menjadi 30.830. Oke, dan yang terakhir, yang nomor yang ke-10 adalah Universitas Brawijaya Malang ya, ini Universitas Brawijaya Malang di Jawa Timur. Peminatnya 41.000 ya, di bawahnya Unpad ini. Kalau dari sisi peminat ini UBI ada di peringkat 2 kalau dari sisi peminat. Tapi ternyata UBI memiliki daya tampung yang cukup banyak ya. Universitas Brawijaya ini daya tampungnya cukup banyak, 4.470 yang tersebar di 79 program studi. 79 program studi baik untuk saintek maupun sosial, dengan tingkat keketatan 1:10 ya. Dan rasio, kalau kita lihat rasio dengan tahun lalu, UB ini malah mengalami penurunan. Padahal di UB ini membuka 2 program studi baru pada SNMPTN 2021 ya. Jadi dari 43 UB turun menjadi 41.716. Oke teman-teman semua, ini adalah data 10 perguruan tinggi paling ketat pada SNMPTN 2021. Bagi teman-teman semua yang baru mampir di channel saya ini, jika memang ini bermanfaat, tidak ada salahnya kalau silahkan di like, subscribe, dan bisa saja ini di share atau disebarkan di kepada teman-temannya yang lain ya. Jika ada masukan atau ada koreksi, saya juga manusia biasa, mungkin tidak luput dari kesalahan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.